Mungkin Pak Johan silakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf Kalla. Teman-teman media, ini kami dari para pengajar, pakar, dan juga peneliti terkait dengan masalah pemerintahan daerah khususnya, dan pembuatan kebijakan, bersilaturahim dengan Pak Yusuf Kalla dan mendiskusikan kemajuan ke depan lah untuk pemerintahan daerah dan pemerintahan nasional yang lebih baik. Nah, dalam diskusi tadi kita menemukan ada persoalan-persoalan yang cukup penting untuk kita perhatikan, terutama persoalan terkait dengan soal kemampuan daerah yang berkurang sekarang dalam menyelenggarakan tugas-tugas rutin pemerintahan maupun dalam percepatan pembangunan, termasuk juga dari tingkat pemerintahan desa, karena ada berbagai kebijakan yang dibuat di pemerintahan nasional berefek kepada pembangunan daerah dan tugas-tugas kepala daerah. Nah, untuk itu kita coba cari pemikiran jalan keluar lah, bagaimana supaya daerah tetap maju dan pusat juga tetap bisa menjalankan tugas-tugas yang diembannya oleh pemerintah pusat. Jadi harus ada hubungan harmonis, serasi antara pemerintah nasional dengan pemerintah lokal. Jadi jangan hanya mementingkan kepentingan-kepentingan pemerintah nasional, terabaikan kepentingan pemerintahan daerah dalam melayani publik di sana. Saya kira itu yang antara lain kami bahas. Mungkin ada yang lain ditambahkan? Ya, silakan. Dari KPPUD ini, Bung Arman. Baik, terima kasih Prof. Jo, menyambung yang paling disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla dan juga Prof. Jo Hermansyah. Teman-teman jurnalis yang kami banggakan, diskusi sore ini sebetulnya adalah diskusi kebangsaan, di mana kita melihat satu entitas di dalam ketatanegaraan kita, yaitu adalah daerah, yang itu akan berkontribusi bahkan menjadi faktor penentu untuk kita mencapai visi Indonesia Maju tahun 2045. Dan kami sebetulnya mengangkat satu keresahan terkait dengan seperti apa proses terkait dengan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah yang kita tahu, teman-teman sekalian, ini adalah salah satu agenda reformasi. Kebetulan tahun ini sudah melewati 25 tahun pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah pasca reformasi. Namun ada beberapa dinamika kebijakan di level nasional yang bagi kami ini tampaknya bergerak seperti arus balik desentralisasi atau resentralisasi. Dan tentu diskusi ini mengingatkan sekali lagi salah satu janji di dalam Asatita terkait dengan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai reformasi atau pembenahan di dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu diskusi sore ini harapannya bisa menjadi diskursus publik dan juga perhatian kita semua, terutama oleh pemerintah pusat, agar betul-betul mempertimbangkan sejumlah kebijakan, terutama dalam tata kelola hubungan pusat dan daerah, baik hubungan kewenangan maupun hubungan keuangan, yang kalau teman-teman perhatikan isunya dari sejak tahun lalu, ada isu pemangkasan transfer ke daerah, yang itu sangat berdampak terhadap belanja pembangunan dan juga belanja pelayanan publik di daerah. Jadi ini adalah diskusi untuk menjadi satu arena konstruktif yang bisa menjadi perhatian kita semua. Mungkin dari terima kasih. Prof. Ivan, mungkin revitalisasinya ada, bagaimana caranya? Baik, terima kasih Prof. Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak JK dan juga rekan-rekan, para jurnalis juga yang saya hormati pula, bahwa kami berangkat dari keprihatinan yang mendalam akan tata kelola pemerintahan dalam negara Republik Indonesia, khususnya mengenai hubungan pusat dan daerah. Kini nampak daerah sangat lemah, ruangnya menjadi kecil, dan karena itu kami tetap berpikir bahwa Indonesia akan hebat berawal dari daerah yang hebat. Daerah hebat, negara kita akan hebat. Daerah lemah, maka negara kita akan lemah. Apalagi di suatu situasi global yang luar biasa, hantaman terhadap Indonesia jika sangat sentralistik, maka akan terpuruk semuanya seluruh Indonesia. Sehingga kalau daerah kuat, hantaman global yang hebat ke negara kita tetap akan kuat. Demikian saya kira kita mencari solusi untuk itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Yusuf Kalla, Prof. Jo. Diskusi sore hari ini teman-teman jurnalis sangat bermanfaat dan tentu insya Allah akan memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan bangsa. Jadi teman-teman media ada pergeseran ya kewenangan yang sejak awal otonomi daerah digulirkan itu perlahan namun pasti sekarang lebih happy-nya ke sentralisasi. Ini yang membuat kemudian sinyal di daerah teman-teman kepala daerah merasa bahwa ruang kami untuk berinovasi, berkreasi, membangun daerah itu semakin sempit karena makin ke sini mereka melihat kewenangan itu semua ditarik ke pusat, jadi tersentralisasi. Sehingga ini yang membuat daerah merasa kecil, merasa terkungkung oleh kekuasaan pusat. Semua kebijakan yang tadinya ada di daerah itu ditarik ke pemerintah pusat. Itu inti sebagian dari diskusi kami sore hari bersama Pak JK. Terima kasih sudah mengundang kami. Demikian, terima kasih. Biar seimbang nih, kanan semua harus ke kiri. Boleh dioper ke kiri. Silakan dari saya kiri sekali, Pak Ahmad Aferus dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. Ya, terima kasih Prof. Jo yang saya hormati, Pak Yusuf Kalla yang saya hormati dan seluruh para profesor. Jadi rekan-rekan media, pada diskusi ini kita memikirkan pentingnya dalam pembangunan Indonesia sebagai sebuah sistem besar, maka perlunya penguatan dari subsistem. Jadi daerah merupakan subsistem dalam sistem besar kenegaraan Indonesia. Untuk itu, pembangunan itu harus dimulai dari subsistem, dari daerah gitu. Jadi saya kira ini yang kita kemukakan dalam diskusi tersebut. Demikian, saya ke Prof. Trubus ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf Kalla yang kami hormati, Pak Jo dan rekan-rekan semuanya untuk media. Tadi kita mendiskusikan sebenarnya ini terkait dengan kebijakan ya, saya menyampaikan hal-hal berkaitan dengan kebijakan, salah satunya mengenai kebijakan magang nasional yang menjadi sorotan publik sekarang ini karena magang nasional ini diperuntukkan untuk fresh graduate sebenarnya untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia kalangan sarjana yang cukup besar di Indonesia. Namun demikian kebijakan ini ternyata masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari sisi tata kelola dan juga dari sisi pengawasan, monitoring dan evaluasinya. Oleh karena itu tentu ini karena kebijakan yang sifatnya top down perlu juga kolaborasi dengan tidak saja pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga para penerima kerja dalam ini adalah pihak swasta. Jadi nantinya setidaknya paling tidak untuk menyerap yang lebih banyak lagi itu bisa UMKM juga dilibatkan dalam ini sehingga para sarjana ini bisa istilahnya beradaptasi dengan kondisi pekerjaan. Mengingat ada perbedaan pada saat mereka menjadi mahasiswa itu di kampus dengan ketika mereka di dunia kerja. Nah ini perlu adaptasi sehingga program nasional itu merupakan jembatan emas untuk menuju kemandirian dan inovasi sekaligus profesional dan kompetensi dalam hal menjangkau Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Pak JK, Pak Haji. Teman-teman semua betul dari disampaikan oleh Pak JK dan Pak Ju. Jadi isu kita adalah keseimbangan kebijakan. Kita ini selalu sekarang ini kita mengalami istilahnya kembali ke masa yang dulu di mana resentralisasi sehingga seringkali kita katakan pemerintah jangan mengalami amnesia. Dulu pernah gagal, jangan ulang lagi. Nah, isu kita sekarang adalah bagaimana kita menyeimbangkan kebijakan pusat dan daerah. Penyeimbangan keuangan itu terlalu kecil itu. Nah, ketidakseimbangan ini menciptakan banyak hal yang akan kita ada ke depan. Kita udah lihat yang namanya Papua masih belum selesai karena nggak seimbang ini. Kemudian kedua kasus banjir di Bandang di Sumatera itu karena nggak seimbang. Yang terjadi adalah pemerintah pusat seharusnya menjadikan dirinya menjadi orkestrator. Maksimal itu koordinator. Nah, bukan instruktur saja. Kalau begitu nanti kita nggak menjadi NKRI dalam nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi Negara Kerajaan Indonesia. Karena
memusat lagi. Jadi Indonesia modern memerlukan namanya keseimbangan kebijakan pusat dan daerah. Berarti kita harus mengevaluasi lagi dan jangan malu. Evaluasi kebijakan itu wajar kok itu. Bagaimana kita evaluasi lagi dan kita rumuskan lagi tanpa membongkar dari awal. Ini agenda yang kita bicarakan malam ini dan bukan nanti menjadi salah satu solusi bagi pemerintahan kita pada hari ini. Terima kasih. Seperti Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Jadi 2 poin tadi yang saya sampaikan diantaranya pertama banyaknya berita tentang korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Khususnya kepala daerah yang terakhir Bupati Cilacap itu sudah merupakan kepala daerah yang ke-418 yang ditangkap atau terlibat masalah penegakan hukum. Nah, tadi diingatkan oleh Pak Muhammad Yusuf Kalla mengenai pentingnya orang daripada sistem. Di mana hal ini juga pernah diangkat oleh Profesor Supomo ketika beliau dulu menyusun rancangan penjelasan Undang-Undang Dasar dan jadi penjelasan. Kan di sana ada dikatakan bahwa yang paling penting dalam penyelenggaraan negara itu adalah semangat penyelenggaraan negara. Jadi walaupun Undang-Undang Dasar itu disusun dengan sistem kekeluargaan, tapi penyelenggaraan negara memakai sistem perorangan, maka Undang-Undang Dasar itu tidak ada artinya. Demikian pula sebaliknya. Poin kedua adalah agar dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, politik dalam negeri maupun politik luar negeri juga bisa melihat kembali pertama sejarah, bagaimana dulu misalnya politik luar negeri bebas aktif dicetuskan, kemudian juga melihat Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar ada pasal yang mengatur mengenai perjanjian internasional, di mana pasal itu sudah mengalami perubahan. Memang dulu hanya ada 1 ayat yang Bung Karno pun pernah bertanya kepada DPR dengan surat Presiden nomor 2826 HK tahun 60. Apa makna perjanjian internasional yang perlu disetujui DPR itu yang mana saja? Tapi di dalam surat itu Bung Karno juga menjawab atau mengajukan alternatif. Tapi sekarang jawabannya sudah ada karena ada pasal 11 ayat 2 yang yaitu perjanjian yang terkait dengan menimbulkan dampak yang besar pada masyarakat dalam bidang keuangan negara dan juga bisa berakibat perubahan undang-undang, itu harus dengan persetujuan DPR. Nah ini mudah-mudahan ada perbaikan ke depan. Itu saja mungkin yang kami diskusikan tadi dari saya. Terima kasih. Silakan Pak. Iya, terima kasih teman-teman media. Ini sebagai salah satu pilar demokrasi ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan satu pencerahan juga perubahan yang penting itu ya. Jadi tadi saya menyampaikan ada 2 buku saya yang saya tulis sini ya. Yang satu adalah pemerintahan desa, yang kedua tentang otonomi daerah ya. Nah, saya mengatakan begini. Jadi yang pertama desa itu dibuat dengan menyalahi Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar itu tidak mengatur desa. Nah, oleh karena itu perlu penataan kembali supaya konstitusional. Nah, tentang otonomi daerah, itu jelas. Asasnya itu di dalam pasal 18 itu adalah asas otonomi dan tugas pembantuan. Jelas sekali itu ya. Nah, tinggal pemaknaannya ini kok tidak konsisten. Yang namanya asas otonomi itu dalam bahasa Belanda adalah autonomie beginsel. Tugas pembantuan adalah medebewin. Nah, maknanya apa? Autonomie beginsel itu adalah ya memberikan otonomi itu apa? Kebebasan. Kebebasan apa? Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangan daerah. Mengatur dan mengurus itu tidak hanya masalah kewenangan, tapi terutama adalah tentang sumber daya ekonomi, sumber daya alam, termasuk juga tentang ya pajak. Nah, oleh karena itu tadi semuanya bicara resentralisasi. Nah, kalau seperti itu apanya daerah yang mengatur dan mengurus itu apa? Nggak ada yang diatur dan diurus akhirnya sekarang, ya. Nah, kalau tugas pembantuan itu artinya adalah, medebewin itu artinya adalah ketika pemerintah daerah itu tidak mampu mengatur mengurus itu,
maka baru pemerintah pusat itu memberikan tugas. Tapi tugasnya tidak hanya perintah-perintah doang, tetapi juga disertai dengan sumber daya uangnya, juga sumber daya manusianya. Itu tambah, gitu loh kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu ini perlu disosialisasikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Izin Pak, dari Kompas TV, Jona. Saya mau nanya Pak soal pelebaran defisit anggaran ini kan. Oh ya, soal pelebaran defisit anggaran ini kan ada wacana katanya mau dilebarkan ya, 3%. Oh ya 3% di atas PDB. Pelebaran defisit anggaran. Ya, 3% di atas PDB. Tanggapan Pak JK gimana? Kan kalau kita lihat kan defisit anggaran ini kan nggak cuma di pusat sampai ke daerah kan. Gitu. Ya memang bisa saja kalau merubah undang-undang. Jadi yang pertama dilakukan merubah undang-undang. Tapi makin besar defisit juga, itu ada risikonya nanti bahwa pembayaran cicilan dan bunga makin tinggi. Jadi persentase utang kepada anggaran, jadi itu makin besar. Dan kalau utang makin besar, bisa maksimumkan 40%, bisa mencapai 50%, dan itu sangat berbahaya untuk kelanjutan Indo. Tapi secara undang-undang ya harus dirubah undang-undang dulu, dan itu bisa pasti. Tapi memang dalam keadaan seperti ini, itu tidak mungkin defisit di bawah 3%. Apalagi kalau harga minyak naik, subsidi naik, dan juga yang lain naik, maka pemerintah defisitnya makin besar. Defisit makin besar, kapasitas untuk pembangunan masih kecil. Itu harus dihormati. Seperti tadi dijelaskan dahulu, ditekankan bahwa transfer ke daerah, karena jangan lupa daerah juga bertanggung jawab kepada pendidikan, kepada kesehatan, kepada SD, SMP, itu daerah, sampai SMA. Dulu 30% daripada seluruh pengeluaran. Hari ini anggaran sekarang ini sisa 17%. Daerah. Jadi nanti infrastruktur daerah akan bahaya, akan terjadi penurunan kualitasnya dan juga pendidikan. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa daerah itu adalah kumpulan daripada negara. Jadi daerah harus menjadi perhatian juga dalam hal anggaran itu. Itulah salah satu masalah nanti. Kalau ini begini terus, sisa 17% dari seluruh pengeluaran, maka pembangunan daerah, keadaan masyarakat akan kritis. Ya. Lagi. Selamat malam Pak JK. Maaf ini agak di luar konteks pertemuan ini. Cuma ini juga penting untuk ditanyakan. Ramai di media sosial. Sebelumnya saya Sari dari Kompas.com. Ini ada ramai di media sosial, ada 2 kapal tanker Pertamina yang terjebak dan tidak bisa pulang di Selat Hormuz. Nah, apakah dari Pak JK ini pemerintah akan bisa melobi Iran dan Amerika Serikat agar kapal ini bisa kembali ke Indonesia begitu? Terima kasih Pak. Kalau soal itu lebih baik ditanya ke pemerintah. Kami di sini tidak berbicara tentang situasi itu, tapi itu kewenangan pemerintah. Walaupun tentunya saya bisa berkonsultasi, bicara dengan pihak Iran, tapi ada batasnya juga. Harus pemerintah lebih aktif, kan? Tapi harus juga pemerintah memberikan keprihatinan dan juga dukungan kepada kemanusiaan di Iran, itu. Dan saya kira pemerintah Iran akan menerima apabila kita berada dalam posisi itu, ya kan? Ya. Cukup.
Ya, oke. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih.